Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan mencoba untuk membuat video pembelajaran yang merupakan tugas dari pihak Hafed dalam pelatihan yang saya ikuti. Karena masa pandemi, maka akan saya lakukan ini merupakan simulasi seolah-olah saya berada di muka kelas dalam melakukan pembelajaran. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semangat. Seperti hanya Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Mari sebelum kita awali pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Semoga pembelajaran kita kali ini mendapatkan berkah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak akan absen terlebih dahulu. Apakah anak-anak hadir semua? Alhamdulillah, anak-anak hadir semua. Mudah-mudahan niat kita untuk belajar mendapatkan berkah dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, oh ya, apakah sebelum anak-anak berangkat ke sekolah, anak-anak sempatkan untuk melakukan sesuatu seperti mandi, gosok gigi, ganti baju, ambil tas sekolah, dan lain-lain? Nah, itu semua adalah contoh gerak yang dilakukan oleh setiap manusia. Pada kesempatan pagi ini, materi yang akan kita gunakan sebagai indikator pembelajaran adalah mandi, gosok gigi, ganti baju, dan ambil tas sekolah merupakan aplikasi dari gerak yang dilakukan oleh setiap orang. Baik, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada anak-anak yang saya tunjuk. Silakan menjawab. Baik, kamu. Baik. Bapak akan menjelaskan sedikit materi sistem gerak pada pagi ini. Bila kita sedang mandi di kamar mandi, itu artinya kita sedang melakukan gerakan. Nah, gerak yang kita lakukan merupakan sesuatu yang menjadi ciri setiap makhluk hidup. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan atau gerakan yang kita lakukan adalah wujud dari kodrat yang maha kuasa. Nah, gerak yang kita lakukan tentunya melibatkan beberapa komponen pendukung,
Di antaranya adalah tulang, sendi, dan otot. Tulang, sendi, dan otot merupakan satu kesatuan komponen yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari sistem gerak pada manusia. Yang pertama, kita pelajari struktur dan fungsi rangka. Kedua, struktur dan fungsi sendi. Tiga, struktur dan fungsi otot. Empat, kelainan pada sistem gerak manusia. Baik, kita pelajari yang pertama, sistem gerak pada manusia dibagi menjadi dua bagian, yaitu gerak pasif dan gerak aktif. Fungsi gerak itu sendiri adalah memberi bentuk tubuh sebagai penopang tubuh untuk melindungi organ dalam, sebagai tempat untuk melekatnya otot, dan berfungsi sebagai tempat untuk memproduksi sel darah merah. Rangka manusia dikelompokkan menjadi satu, tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Tulang tengkorak terdiri atas tulang wajah, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang lidah, tulang pipi, tulang hidung, tulang pelipis, tulang ubun-ubun, tulang tapis, tulang dahi, tulang baji, dan tulang belakang kepala. Tulang badan terdiri atas tulang bahu yang meliputi tulang belikat, tulang selangka, dan tulang dada. Juga terdiri atas tulang panggul yang meliputi tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Tulang anggota gerak terdiri atas tulang gerak atas dan tulang gerak bawah. Tulang gerak atas meliputi tulang lengan atas, tulang lengan bawah, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, dan tulang ruas-ruas jari tangan. Sedangkan tulang gerak bawah meliputi tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Macam-macam tulang dibedakan menjadi jenis tulang, bentuk tulang, jenis tulang. Tulang dibedakan berdasarkan jenis tulangnya. Itu terdiri dari tulang keras dan tulang rawan. Tulang keras
adalah tulang yang tersusun atas campuran kalsium dan kolagen. Contoh tulang tengkorak, tulang tangan, dan tulang kaki. Sedangkan tulang rawan atau yang disebut dengan kartilago, yaitu tulang yang tersusun atas sel-sel tulang rawan yang sifatnya kental dan lentur. Contoh tulang hidung dan tulang telinga. Sedangkan berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi 4. 1. Tulang pipa, yaitu tulang yang memiliki bentuk pipa, memanjang, dan tengahnya berlubang. Contohnya tulang paha, tulang betis, dan tulang tangan. Yang kedua, tulang pendek, yaitu tulang yang memiliki bentuk pendek, bersifat ringan dan kuat. Contohnya tulang tempurung lutut, tulang pergelangan, tulang telapak tangan, dan tulang telapak kaki. 3. Tulang pipih, yaitu tulang yang memiliki bentuk pipih seperti pelat. Contohnya tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belikat. 4. Tulang tidak beraturan, yaitu gabungan dari berbagai bentuk tulang. Contohnya tulang wajah, dan tulang yang terdapat pada ruas-ruas tulang belakang. 2. Struktur dan fungsi sendi. Fungsi sendi adalah sebagai penghubung antara tulang agar tulang dapat bergerak. Hubungan antar tulang yang satu dengan yang lainnya disebut persendian. Macam-macam persendian. Berdasarkan sifat gerak, maka sendi dibedakan menjadi 3 bagian atau 3 macam. 1. Sendi mati atau yang disebut dengan sinartrosis. 2. Sendi gerak atau yang disebut dengan diartrosis. Sendi kaku atau yang disebut dengan amfiartrosis. Berdasarkan daripada bentuknya, sendi dibedakan menjadi 5 macam. Pertama, sendi peluru, yaitu sendi yang memungkinkan bergerak ke segala arah. Sendi engsel, yaitu sendi yang memungkinkan bergerak pada satu bidang. 3. Sendi putar, yaitu sendi yang memungkinkan bergerak memutar. 4. Sendi pelana, yaitu sendi yang memungkinkan bergerak memutar dan melengkung. 5. Sendi geser adalah sendi yang memungkinkan bergeser antar tulang. Nah, sebelum kita melakukan diskusi pada kegiatan berikutnya, maka Bapak akan membagi beberapa kelompok. Baik, saya akan mulai pembentukan kelompok. Dimulai dari sebelah kanan